Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya harap kita semua masih di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum memulai mata pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, kemarin kita sudah mempelajari tentang artikel. Nah, artikel ini sama seperti pelajaran yang akan berlangsung ini. Ada yang tahu pelajaran apa itu? Gak ada yang tahu? Atau malu-malu? Ayo. Baik. Pelajaran kali ini adalah struktur dan kebahasaan teks editorial. Yo, apa itu teks editorial? Ada yang tahu teks editorial? Baik. Pengertian teks editorial. Nah, teks editorial adalah teks yang berisi pendapat pribadi seseorang terhadap situasi isu atau masalah aktual. Isu tersebut meliputi masalah politik, sosial, ataupun masalah ekonomi yang memiliki hubungan secara signifikan dengan politik. Teks editorial atau opini. Nah, sudah mengerti kan opini. Rutin ada di koran atau majalah. Pengungkapan teks ini harus dilengkapi dengan bukti, fakta, maupun alasan yang logis agar pembaca atau pendengar bisa menerimanya. Ketika pendapat diungkapkan secara logis dan berdasarkan fakta, tentu pembaca atau pendengar akan lebih memahami apa yang kita bahas dalam opini tersebut. Tujuan dan manfaat. Tujuan teks editorial yaitu mengajak pembaca untuk ikut berpikir dalam masalah atau isu yang sedang hangat terjadi di kehidupan sekitar. Yang kedua, memberikan pandangan kepada pembaca atau pendengar terhadap isu yang sedang berkembang. Nah, kebetulan sekali sekarang ini sedang hangat-hangatnya isu virus corona dan puasa mudik dan lebaran. Nah, ini menjadi satu topik yang bisa dibahas dalam teks editorial atau opini. Manfaatnya, manfaat teks editorial. Manfaat teks editorial yaitu memberi informasi kepada pembaca atau pendengar untuk merangsang pikiran dan terkadang mampu menggerakkan pembaca untuk bertindak. Nah, ketika dulu awal-awal virus COVID-19 ada sebuah berita. Berita ini ada sebuah orang atau seseorang yang memberikan pendapatnya melalui opini atau berpendapat melalui media sosial tentang pencegahan COVID-19. Nah, pembaca mengikuti dan bertindak sebagai pencegahan COVID-19. Begitu contohnya. Fungsi, tentu ada fungsinya. Fungsi tajuk rencana pada umumnya menjelaskan berita dan akibatnya pada masyarakat. Contoh hal kecil, opini tentang tanah longsor atau banjir. Dalam awal tahun kemarin kan ada banjir. Apa sih penyebab banjir? Nah, kita berpendapat bahwa penyebab banjir itu adalah sampah sembarangan. Penyebab banjir adalah curah hujan yang tinggi. Penyebab banjir adalah air dan segala macam. Akibatnya apa? Akibatnya ketika membuang sampah sembarangan bisa menyebabkan banjir. Akibat
menebang pohon secara liar bisa menyebabkan longsor. Itu. Yang kedua, fungsi kedua yaitu mengisi latar belakang dari kaitan berita tersebut dengan kenyataan sosial dan faktor yang mempengaruhi dengan lebih menyeluruh. Yang ketiga, terkadang ada analisis kondisi yang berfungsi untuk mempersiapkan masyarakat akan kemungkinan yang bisa terjadi. Keempat, meneruskan penilaian moral mengenai berita tersebut. Ciri-ciri dari teks editorial yaitu 1. Tema. Tema tulisan yang selalu hangat, yaitu sedang berkembang. Kemarin banjir di awal tahun jadi tema utama. Tema politik, pemilihan jadi tema utama. Virus COVID-19 jadi tema utama. Puasa, mudik, lebaran itu sekarang jadi tema utama. Makanya bagi teman-teman atau rekan-rekan yang ingin membuat opini, buatlah tema yang sedang hangat dibincangkan oleh masyarakat dan dibahas secara aktual dan faktual. Ciri yang kedua, bersifat sistematis dan logis. Tentu sebuah karya tulis, baik itu artikel maupun opini, itu pasti ditulis secara sistematis dengan format yang jelas supaya pembaca itu mudah untuk memahami apa yang kita sampaikan. Yang ketiga, tajuk rencana merupakan opini atau pendapat yang bersifat argumentatif. Yang keempat, menarik untuk dibaca karena penggunaan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Ya tentu, sebuah tulisan yang baik adalah tulisan yang selesai. Tulisan yang baik adalah tulisan yang mudah dipahami oleh pembacanya. Nah, ke inti pemateri. Inti materi yang utama adalah struktur teks editorial. Apa sih struktur teks editorial? Apa saja yang ada di teks editorial? Yaitu yang pertama, pernyataan pendapat atau tesis. Bagian berisi sudut pandang penulis mengenai masalah yang sedang dibahas. Biasanya sebuah teori yang akan diperkuat oleh argumen. Nah, tesis ini adalah pernyataan pendapat ketika kita mengucapkan atau mengutarakan tentang solusi A misalnya. Kita diperkuat dengan pendapat atau teori yang sudah ada dalam buku atau teori yang ada dari dahulu. Teori ini kemudian kita kembangkan menjadi pendapat kita dalam menanggapi suatu masalah. Struktur kedua yaitu argumentasi. Alasan atau bukti yang digunakan guna memperkuat pernyataan dalam tesis. Walau secara umum argumentasi diartikan untuk menolak suatu pendapat, argumen bisa berbentuk pernyataan umum, data hasil penelitian, pernyataan para ahli, maupun fakta-fakta berdasarkan referensi yang bisa dipercaya. Nah, argumen ini adalah referensi bagi kita penulis opini untuk membuat sebuah opini. Ketika kita berargumentasi tentu harus dinyatakan serta pendapat dari orang lain supaya pendapat kita lebih kuat. Atau kita bisa menyertakan bukti untuk memperkuat pendapat yang kita tulis. Yang ketiga adalah pernyataan atau penegasan ulang pendapat. Reiteration, bagian berisi penegasan ulang pendapat yang didorong oleh fakta di bagian argumentasi guna memperkuat atau menegaskan ada di bagian akhir teks. Selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan teks editorial. Penggunaan bahasa pada teks editorial. Bagaimana? Yang pertama, tidak jauh berbeda dengan kaidah bahasa yang dipakai di teks prosedur kompleks. Yang kedua,
Di ciri kebahasan teks editorial juga menggunakan verba material. Berikut kaidah kebahasan teks editorial. Nih, adverbia ditunjukkan agar pembaca meyakini teks yang dibahas dengan menegaskan menggunakan kata keterangan. Adverbia frekuentif. Kata biasa digunakan yaitu selalu, biasanya, sering, kadang-kadang, sebagian besar waktu, jarang, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah konjungsi, kata penghubung pada teks. Contohnya bahkan, sementara itu, selain itu, dan lainnya. Yang ketiga adalah verba material. Verba yang menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa. Nah, sudah jelaskan dari pengertiannya bahwa harus menunjukkan suatu peristiwa yang terjadi atau realitas dalam kehidupan. Yang keempat adalah verba relasional. Verba yang menunjukkan hubungan intensitas. Pengertian A adalah B dan milik mengandung pengertian A mempunyai B. Begitu. Yang kelima adalah verba mental. Verba mental yaitu verba yang menerangkan persepsi. Misalnya melihat, merasa, atau afeksi, misalnya suka, khawatir, dan kognisi, misalnya berpikir, mengerti. Dan verba mental terdapat partisipan penginderaan, sensor, dan fenomena. Nah, verba mental ini melihat kasus COVID-19 yang begitu meningkat, harusnya kita melakukan A, B, C, D, E, F, D, dan seterusnya. Begitu. Itu adalah adverba. Oke. Begitu materinya. Ada yang ditanyakan? Kalau ingin bertanya silakan komentar di bawah. Silakan komentar di bawah. Kalau nggak ada pertanyaan, mari kita buat satu kolom opini atau satu kolom teks edisional. Maaf, satu kolom teks editorial maksudnya. Gitu. Satu teks editorial mengenai pembahasan yang sedang hangat. Bisa pilih salah satu di antara tiga ini. Satu, masalah tentang COVID-19. Dua, perekonomian masyarakat tentang adanya COVID-19. Yang ketiga, pro dan kontra mudik, pro dan kontra pelarangan mudik atau lebaran. Gitu. Kalau tidak ada pertanyaan, mari saya akhiri. Untuk tugasnya dikumpulkan dalam bentuk cetak. Ya, dikumpulkan dalam bentuk cetak. Nanti dikirim ke email saya. Saya kasih emailnya di bawah. Baik, saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.